Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai ke edisi yang kita tunggu-tunggu sejak lama, yaitu kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab dinamakan al-jumlah. Al-jumlah. Kemudian kata sifat al-mufidah ini lazim disematkan ke al-jumlah. Jadi kata sifat ini. Al-jumlah al-mufidah maknanya, artinya kalimat yang sempurna. Maksudnya kalimat yang mengandung makna sempurna. Untuk itu, mari kita lihat murakkab. Ini satu istilah yang digunakan untuk memahami kalimat maupun frasa. Murakkabun itu artinya gabungan kata. Gabungan kata. Dikatakan gabungan kata oleh karena di situ ada minimal dua kata. Ya, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian murakkab ini dibagi dua. Ada yang dinamakan murakkabun naqisun, ada yang dinamakan murakkabun tammun. Murakkabun naqisun ini pun kata benda kata sifat, artinya gabungan kata. Murakkab itu gabungan kata yang naqis. Naqis itu kurang. Jadi murakkabun naqis secara harfiah gabungan kata yang kurang. Artinya gabungan kata yang artinya tidak sempurna. Jadi artinya tidak sempurna, ya. Kemudian yang kedua, murakkabun tammun, ini gabungan kata yang artinya sempurna, tammun, ya, atau tammun, murakkabun tammun. Artinya sudah sempurna. Murakkabun naqis, gabungan kata yang artinya belum sempurna, itulah sebetulnya yang dinamakan dengan frasa. Ya, kita bergelut dengan frasa ini selama beredisi-edisi, ya, selama berepisode-episode, ya, sehingga alhamdulillah kita sudah matang betulnya dengan frasa ini, walaupun kita belum mempelajari semua macam frasa. Frasa itu gabungan kata yang artinya tidak sempurna. Contoh, buku baru itu. Di sini ada 3 kata buku, kata baru, dan kata itu. Berdasarkan apa yang sudah kita pelajari, buku baru ini kita namakan frasa kata benda satu. Oleh karena komposisinya buku, kata benda, dan kata sifat. Kata benda, kata sifat. Ada 3 kata di sini, kata buku, kata baru, kata itu. Ya. Kata itu, dari 3 kata ini, kata yang paling penting adalah kata buku. Atau kata yang paling dominan itu kata buku, ya. Kata buku itu dinamakan kata inti. Dinamakan kata inti. Kemudian apabila kata intinya kata benda seperti ini, buku baru itu, maka frasa itu kita namakan frasa kata benda, ya. Jadi frasa itu merupakan gabungan kata yang terdiri dari kata inti dan kata-kata lain yang menjelaskan kata ini. Seperti ini, ya. Kata lain yang menjelaskan kata inti, dalam hal ini kata baru dan kata itu disebut pewatas. Pewatas. Atau dalam bahasa Inggris disebut modifier. Jadi kata yang membatasi kata inti. Nah, buku apa? Buku baru. Buku baru yang mana? Buku baru itu, ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi makna, gabungan kata atau murakkab buku baru itu belum sempurna. Jadi kalau dikatakan kepada lawan bicara, buku baru itu, dia cenderung bertanya, ada apa dengan buku baru itu? Ya, ada apa dengan buku baru itu? Jadi gabungan kata buku baru itu tidak mengandung makna yang sempurna, ya. Baru sempurna nanti kalau ini kita lengkapi dengan rangkaian lain. Misalnya buku baru itu di atas meja, nah, itu baru sempurna. Atau buku baru itu saya beli tadi malam, misalnya begitu, ya. Nah, beda dengan murakkabun tammun.
Murakkabun tamun ini gabungan kata yang artinya sudah sempurna. Misalnya, buku itu baru. Ya. Kalau kita lihat kata yang menyusun ungkapan buku baru itu persis sama dengan kata yang menyusun buku itu baru. Buku, buku. Baru, baru. Itu. Tapi ininya tidak sama, ya kan? Jadi kalau kita lihat konstruknya juga tidak sama. Ini buku baru itu. Kalau ini buku itu baru. Buku itu baru, ini merupakan kalimat. Oleh karena kalau dikatakan buku itu baru, mitra bicara faham apa yang kita maksud. Dia cenderung tidak bertanya lagi. Paling dia bilang, oh iya, saya pun tahu bahwa buku itu baru. Tapi kalau buku baru itu, dia cenderung bertanya, ada apa dengan buku baru itu? Kan begitu kan? Ada apa dengan buku baru itu? Oleh karena itu, buku baru ini harus kita lengkapi dengan rangkaian lain. Kalau ini tidak perlu. Buku itu baru tidak perlu kita lengkapi dengan rangkaian lain. Ya. Jadi rangkaian buku itu baru, itu disebut kalimat. Ya, kalimat ya. Kalimat. Kalimat itu apa? Kalimat itu gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Perhatikan itu. Jadi kalimat gabungan kata, prasa juga gabungan kata. Tapi konstruknya beda. Gabungan kata adalah, kalimat adalah gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Di situ ada subjek, di situ ada predikat. Apa hubungan antara subjek dan predikat? Ya, predikat itu menjelaskan subjek. Apa itu subjek? Subjek itu adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat. Jadi kalau saya berkata buku itu baru, yang menjadi pokok pembicaraan dalam gabungan kata ini adalah buku itu. Ya, oleh karena itu buku itu disebut subjek. Kemudian bagian lain dari kalimat selain subjek itu disebut predikat. Baru itu predikat ya. Kemudian predikat itu menjelaskan subjek. Ya, menjelaskan subjek. Jadi dalam kalimat gabungan kata itu terbelah menjadi dua. Yang satu subjek, yang lain predikat. Nggak ada selain itu. Misalnya saya punya gabungan kata, buku baru itu di atas meja. Coba perhatikan ini. Buku baru itu di atas meja. Ini merupakan gabungan kata yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kata. Ya. Kalau gabungan kata ini kalimat, maka di situ pasti ada subjek. Pasti ada sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan. Ya. Coba lihat, apa yang menjadi pokok pembicaraan dalam gabungan kata ini? Jelas yang menjadi pokok pembicaraan adalah buku baru itu. Ini buku baru itu. Jadi buku baru itu merupakan satu kesatuan yang berfungsi sebagai pokok kalimat, sebagai subjek, sebagai sesuatu yang dibicarakan dalam gabungan ini. Ya. Kemudian di atas meja itu bagian yang lain. Ya. Jadi gabungan kata buku baru itu di atas meja itu terbelah menjadi dua bagian. Yang pertama buku baru itu, yang kedua di atas meja. Buku baru itu secara keseluruhan berperan sebagai sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan dalam gabungan kata itu. Jadi ia disebut subjek. Per definisi pokok pembicaraan itu disebut subjek. Kemudian sisanya, kalau kita sudah bisa menentukan subjek, sisanya sebanyak atau sekecil apapun itu pastilah predikat. Apa hubungan antara subjek dan predikat? Predikat itu menjelaskan subjek. Ada apa dengan buku baru itu? Buku baru itu di atas meja. Ya, ini kalimat yang strukturnya subjek, predikat. Berbeda dengan gabungan kata
di atas meja misalnya. Di atas meja. Nah, dalam gabungan kata di atas meja, di situ tidak ada sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan. Ya, tidak ada sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan. Bahkan dalam gabungan kata buku baru itu, di sini pun tidak ada sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan. Yang ada di sini adalah kata yang paling penting, kata yang paling dominan. Ya, dalam hal ini buku itu merupakan kata yang paling dominan, oleh karena itu ini dikatakan kata inti, ya, kata inti. Kemudian buku itu dijelaskan oleh dua kata setelahnya, kata baru dan kata itu, ya, kata baru dan kata itu. Oleh karena itu gabungan kata buku baru itu tidak bisa dikatakan kalimat. Oleh karena di situ tidak ada sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan. Dia hanya mengandung kata inti, yaitu buku, dan dua kata lain yang menjelaskan kata inti. Nah, itu beda perasa dengan kalimat, ya. Itu beda perasa dengan kalimat. Coba kita lihat, kita ulang lagi. Perasa gabungan kata yang terdiri dari kata inti dan pewatas. Pewatas itu modifier. Modifier itu kata yang menjelaskan kata inti. Ya, kata yang menjelaskan inti. Misalnya, buku baru itu. Gabungan kata buku baru itu terdiri dari 3 kata. Kata buku, kata baru, kata itu. Kata yang paling penting dalam gabungan ini adalah kata buku. Oleh karena kata buku itu dinamakan kata inti. Ya, dalam pelajaran edisi 3, edisi awal, buku ini itu kita namakan apa? Man'ut. Jadi kata yang kata inti itu merupakan kata yang dijelaskan. Dalam bahasa Arab disebut man'ut. Kemudian pewatas itu kata yang menjelaskan, disebut na'at. Ya, disebut na'at. Demikian juga sebuah buku baru. Sebuah buku baru di sini tidak ada sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan. Yang ada adalah kata yang paling dominan, yaitu kata buku sama dengan ini. Kemudian buku ini dijelaskan oleh kata sebuah dari kiri dan kata baru dari kanan. Jadi buku itu disebut man'ut, kemudian kata yang menjelaskan disebut na'at. Kemudian kombinasi sebuah buku baru, kombinasi buku baru itu disebut FKB 1 atau perasa wasfiyun, ya, perasa wasfiyun, bukan kalimat. Nah, kemudian kalimat itu gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Jadi dalam kalimat itu ada subjek, ada predikat, atau struktur kalimat itu subjek plus predikat, ya. Kemudian predikat itu menjelaskan subjek. Jadi dalam kalimat seperti ini, buku baru itu, jadi gabungan kata itu terbelah menjadi 2. Yang satu subjek, yang satu predikat. Nah, yang berperan sebagai subjek di sini adalah gabungan kata buku baru itu. Ini nggak berdiri sendiri. Buku baru itu nggak berdiri sendiri. Jadi buku baru itu merupakan satu kesatuan yang berfungsi sebagai subjek. Kemudian di atas meja, 3 kata terakhir juga merupakan satu kesatuan yang berfungsi sebagai predikat. Nah, buku itu baru, itu kalimat. Tapi kalau buku baru itu prasa atau murakkab nakis, ya, murakkab nakis. Oleh karena dia belum mengungkapkan satu pikiran yang utuh. Jadi orang cenderung bertanya kalau kita mengatakan buku baru itu, ada apa dengan buku baru itu? Ya, tapi kalau kita berkata buku itu baru, orang cenderung paham, oh ya, buku itu baru. Oke. Kemudian dalam bahasa Arab, subjek itu dinamakan mubtada, mubtadaun atau mubtada. Ya, dia merupakan sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat. Kemudian predikat dalam bahasa Arab disebut khabar. Jadi subjek itu mubtada, predikat itu khabar. Khabar adalah bagian kalimat selain subjek, bagian kalimat selain subjek. Jadi kalau kita sudah bisa menentukan subjek, berarti selain subjek itu khabar, ya. Selain subjek itu predikat. Kemudian selain subjek itu menjelaskan subjek.
Kita lanjutkan. Dalam bahasa Arab, kalimat yang berstruktur mubtada plus khabar. Apa itu mubtada plus khabar? Mubtada itu subjek ya. Khabar itu predikat. Kalimat yang berstruktur subjek plus predikat itu dinamakan jumlah ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah. Jumlah itu kalimat kan? Jumlah itu kalimat. Al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah adalah kalimat yang berstruktur mubtada plus khabar. Atau bisa juga dikatakan bahwa al-jumlah al-ismiyah adalah kalimat yang awalnya itu isim. Yang awalnya itu isim. Seperti ini. Buku itu baru, awalnya itu buku itu, atau mubtadanya buku itu. Buku itu kata isim ya. Kata benda itu isim. Oleh karena itu dia dinamakan al-jumlah al-ismiyah. Kita akan bergelut dengan jumlah ini, dengan konsep kalimat ini, mulai dari edisi 53 ke depan. InsyaAllah ya. Kemudian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mubtada khabar. Sebagaimana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh man'ud dan na'at ya. Jadi kata benda kata sifat harus bagaimana? Harus laras tak? Harus laras. Jadi kalau kata bendanya marfu, kata sifatnya marfu. Kalau kata bendanya mansub, kata sifatnya mansub. Perempuan, perempuan, laki-laki, laki-laki dan sebagainya. Demikian juga ada syarat yang harus dipenuhi oleh mubtada khabar, ya, mubtada khabar oleh jumlah al-jumlah al-ismiyah. Apa syarat itu? Mubtada untuk selanjutnya kita singkat mim, ya, harus marfu dan pada dasarnya ma'rifah. Perhatikan itu. Mubtada itu harus marfu, tidak boleh mansub. Ya, tidak boleh mansub. Kalau man'ud ini boleh marfu, boleh mansub, boleh majrur, ya kan? Jadi kalau man'udnya marfu, na'atnya marfu. Kalau man'udnya itu majrur, na'atnya majrur. Tapi mubtada itu sudah fix, harus marfu. Ya, harus marfu. Tidak boleh mansub, tidak boleh majrur. Dan mubtada itu, pokok pembicaraan itu pada dasarnya ma'rifah, ya, pada dasarnya ma'rifah tertentu, ya. Pada dasarnya tertentu itu bisa dengan alif lam, bisa dia itu sebuah nama, ya, sebuah nama otomatis ma'rifah. Nah, sebaliknya khabar juga harus marfu, ya. Jadi marfu di sini bukan ngikutin mubtada, tidak. Ya, ini khabar ini merupakan jabatan yang bergengsi, dia harus marfu. Mubtada ini juga jabatan yang bergengsi dalam kalimat, dia harus marfu. Jadi bukan khabar ini mengikuti mubtada dalam hal case ending atau i'rab, tidak. Dan jika kata sifat atau kata benda, maksudnya itu jika khabar itu kata sifat atau kata benda, maka kata sifat atau kata benda itu pada dasarnya nakirah. Ya. Maksudnya khabar itu harus marfu, dan apabila yang berperan sebagai khabar itu kata benda atau kata sifat, maka kata benda dan kata sifat itu pada dasarnya nakirah. Nanti kita lihat ya dalam contoh. Kemudian ada syarat lain yaitu ini terakhir, mubtada dan khabar itu harus selaras dalam hal case ending. Jadi kalau mubtadanya laki-laki, khabar harus laki-laki. Kalau mubtadanya perempuan, khabar harus perempuan, ya. Dalam hal gender saja, bukan dalam hal ma'rifah nakirah. Bukan dalam hal ma'rifah nakirah. Bukan dalam hal ketertentuan. Ya. Kita lihat di sini tadi mubtada itu pada dasarnya ma'rifah. Kemudian khabar itu jika kata sifat atau prasakata benda, maka dia itu pada dasarnya nakirah. Ya. Contoh. Buku itu baru. Itu kalimat. Buku itu baru. Jadi pengertian yang dikandungnya itu sudah sempurna. Beda dengan buku baru itu. Ya, kalau buku baru itu kita cenderung bertanya ada apa dengan buku baru itu. Tapi kalau buku itu baru, kita nggak tanya lagi. Ya, buku itu baru. Nah, jadi dilihat dari sisi makna, ini sudah sempurna, ini mufid, ya, dia sudah sempurna. Kalau begitu dia pasti berstruktur
subjek, predikat. Apa yang berperan sebagai subjek? Yang berperan sebagai subjek, yang berperan sebagai pokok pembicaraan adalah buku itu. Ini mubtada, subjek ya, mubtada atau subjek. Kemudian ada apa dengan buku itu? Buku itu baru. Jadi baru itu khabar. Khabar itu kita singkat kha ya. Ini kita singkat kha, khabar itu. Kita singkat kha ya. Atau predikat. Predikat. Nah, sekarang kita rangkai. Buku itu, apa itu buku itu? Buku itu kitab. Ya kan? Buku itu kitab. Kemudian itu alif lam, ya alif lam. Tambahkan alif lam di sini. Jadi al-kitab itu kan mubtada. Mubtada harus marfu. Al-kitabu. Tidak boleh al-kitabah, tidak boleh al-kitabi. Al-kitabu di sini berperan sebagai mubtada. Kemudian ada apa dengan buku itu? Buku itu baru. Jadi baru itu bagian kalimat selain subjek. Buku itu menjelaskan, baru itu menjelaskan buku itu. Baru itu apa? Jadid. Buku itu jadid. Baru itu jadid. Coba kita lihat kata baru. Baru itu kata apa? Kata sifat, ya kan? Kata sifat baru itu. Kalau yang berperan sebagai khabar kata sifat, maka dia itu nakirah. Berarti jadidun. Ini sebagai apa ini? Sebagai khabar. Dia nakirah, dia tidak beralif lam. Dia tidak beralif lam dan dia harus marfu. Jadi khabar itu harus marfu. Mubtada juga harus marfu. Bedanya kalau mubtada itu beralif lam, khabar itu tidak. Ya, kalau mubtada itu ma'rifah, khabar itu nakirah. Jadi al-kitabu jadidun artinya buku itu baru. Dalam bahasa Inggris, the book is new. The book is new. Ada kata is di situ kalau dalam bahasa Inggris. Beda dengan buku baru itu. Kalau buku baru itu, al-kitabu al-jadidu. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu the new book. The new book. Jadi buku itu baru, al-kitabu jadidu. Mobil itu baru. Apa mobil itu? Ini subjek ini ya. Ini mubtada ini. Mobil itu as-sayyaratu. 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 Ya, coba lihat as-sayyaratu marfu dan ma'rifah dengan alif lam. As-sayyaratu. As-sayyaratu. Kemudian yang berperan sebagai khabar, ini juga kata sifat. Baru itu kata sifat. Oleh karena itu, baru itu nakirah. Tidak beralif lam ya. Tidak beralif lam. Baru itu apa? Jadid. Tidak boleh al-jadid. Nanti kalau pakai alif lam, berarti hasilnya itu prasa. As-sayyaratu al-jadid, berarti mobil baru itu. Ya, ini tidak boleh beralif lam. Dia harus nakirah dengan tanwin. Kemudian ada satu lagi. Coba lihat ini, syarat 3. Khabar, mubtada dan khabar harus selaras dalam hal gender. Coba lihat mubtadanya itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oleh karena dia bertamar butuh. Akibatnya khabar juga harus perempuan. Jadi as-sayyaratu jadi datun. As-sayyaratu jadi datun. Ya. As-sayyaratu jadi datun. Jadi khabar itu harus nakirah. Ya. Dia tidak beralif lam. Kemudian dia itu harus selaras dengan mubtada dalam hal gender. Ini gendernya perempuan, ini pun perempuan. Kemudian khabar itu harus marfu. Marfu. Dia berakhir dengan dhammah. Oke, Muhammad seorang guru yang menjadi pokok pembicaraan dalam gabungan kata ini Muhammad. Ini subjek. Jadi kalau saya berkata Muhammad seorang guru, berarti saya sedang berbicara mengenai Muhammad. Saya tidak sedang berbicara mengenai seorang guru, tapi saya sedang berbicara mengenai Muhammad. Baru kalau ditanya, ada apa dengan Muhammad? Muhammad itu seorang guru. Berarti seorang guru itu predikat atau khabar. Ya, khabar. Ini subjek atau mubtada.
Nah, gimana kita merangkainya ini? Muhammad subjek itu harus ma'rifah. Muhammad itu ma'rifah atau tidak? Ma'rifah, oleh karena dia sebuah nama. Muhammadun. Muhammadun itu walaupun bertanwin, dia itu ma'rifah ya. Muhammadun tidak boleh Muhammadin, tidak boleh Muhammadan. Oleh karena subjek harus marfu. Kemudian ini mubtada, kemudian seorang guru apa? Seorang guru mudarris. Mudarrisun ya, oleh karena seorang lah, mudarrisun. Ini khabar. Kemudian oleh karena Muhammad laki-laki, maka kita menggunakan kata benda untuk laki-laki, mudarrisun. Sebaliknya, kalau Muhammad atau mubtada itu perempuan, Maryamu. Maryamu kita fungsikan sebagai mubtada, sebagai subjek, Maryamu. Kenapa Maryamu? Oleh karena mubtada harus marfu. Maryamu itu marfu. Tidak boleh Maryama. Kalau Maryama itu majrur atau mansub. Mansub ya. Ini marfu. Maryamu. Nah, ini mubtada. Kemudian dia ma'rifah. Oleh karena dia sebuah nama, tidak perlu dikasih alif lam. Ya. Kemudian seorang guru. Itu khabar. Jadi oleh karena ini perempuan, maka gurunya juga perempuan ya. Mudarrisatun. Nah, itu guru perempuan. Jadi mudarrisun itu diubah ke dalam bentuk perempuan. Secara merubahnya dulu sudah di edisi berapa itu? Fatahkan huruf akhir, mudarrisa, tambahkan tamar mudhaf. Mudarrisatun. Ya. Nah. Kemudian sepeda itu lambat. Sepeda ini sudah pernah dimunculkan? Ya, kalau belum, itu sepeda itu darajatun. Darajatun itu sepeda ya. Ini. Jadi sepeda itu berfungsi sebagai subjek. Oleh karena itu dia harus ma'rifah. Oh, ini menunjukkan bahwa sepeda itu ma'rifah. Itu alif lam ya. Jadi ad-darajatu, Ingat, sepeda itu darajah. Jadi rohnya itu bertasydid darajah. Ya, kalau kita pakai alif lam itu diidghamkan ke dal. Oleh karena dal itu termasuk huruf matahari. Ad-darajatu marfu. Oleh karena dia mubtada. Ya, lambat itu kata sifat ya. Apa lambat? Ini sudah muncul di kata sifat dan antonimnya. Ya, antonim dari lambat itu sari'. Ya, sari itu cepat ya. Antonimnya lambat itu bati. Perhatikan bagaimana menuliskan bati. Bati ya, Nah, batiun. Jadi ad-darajatu, sepeda itu lambat itu kata sifat. Oleh karena ini perempuan, maka kata sifatnya atau khabarnya perempuan. Ini di perempuan kan? Bati ya kan? Bati'atun. Ya. Jadi ad-darajatu bati'atun. Ini kan fatahkan harakat huruf akhir, tambahkan tamar mudhaf. Bati'atun, ya, bati'atun. Terakhir, mobil itu cepat. Ya, mobil itu sudah jelas pernah dimunculkan di edisi sebelumnya. Sayyarah ya. Jadi as-sayyaratu. Jadi ya juga bertasydid ya, sebagaimana ra juga bertasydid. Kemudian tasydid yang pertama ini itu oleh karena lam itu diasimilasikan ke sin. Jadi kalau ditambahi alif lam bukan al-sayyaratu tapi as-sayyaratu. Ya, cepat. Ya, sari'atun. Cepat sari'. Kenapa sari'atun? Oleh karena ini perempuan. Sari'atun. Sari'atun. Jadi kita merasa mudah sebetulnya bentuk kalimat ini oleh karena kita sudah terbiasa merangkai gabungan-gabungan kata yang lebih rumit. Itu perasa itu. Perasa itu rangkaian katanya itu lebih rumit.
Oleh karena perasa itu ada yang terdiri dari kata benda, kata sifat, kata benda. Ya, kata sifatnya bisa berbilang, KS1, KS2, KS3. Kata bendanya juga bisa multiple, KB1, KB2, KB3. Sudah ini. Oleh karena kita sudah terbiasa merangkai atau menyusun, merangkai perasa-perasa yang sulit, maka kita merasa mudah merangkai kalimat seperti ini. Biasanya, pokok bahasan kalimatnya dimunculkan di edisi-edisi awal. Tapi kita tidak. Kita munculkan kalimat ini itu di edisi 53. Ya, pada hari yang ke-53. Atau setelah 52 hari kita bergelut dengan perasa, ya, dengan perasa. Dan kalau kita menyampaikan pesan, kalau kita berkomunikasi secara lisan maupun secara tulis, maka pesan yang kita sampaikan itu sebetulnya dituangkan dalam kalimat. Nah, seperti sekarang ini sedang terjadi komunikasi lisan antara saya dan audiens, ya. Jadi yang saya ucapkan ini, yang keluar dari mulut saya ini, itu kalimat, itu jumlah, ya. Kalau saya mengadakan komunikasi tulis, ya, tertulis, misalnya saya mengirim pesan lewat SMS, yang saya tulis itu juga kalimat, ya, kalimat. Jadi agar bisa berkomunikasi dengan baik, kita harus terampil membentuk kalimat. Agar bisa terampil membentuk kalimat, maka kita juga harus terampil membentuk komponen-komponen kalimat. Ya, perasa itu termasuk komponen kalimat, ya. Perasa itu termasuk komponen kalimat. Jadi kesulitan berkomunikasi bisa disebabkan karena kesulitan dalam merangkai kalimat. Kesulitan dalam merangkai kalimat bisa disebabkan karena kesulitan dalam merangkai perasa dan sebagainya. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.